Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bapak Ibu sekalian, mahasiswa-mahasiswi sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Menika kita sudah melalui beberapa lebih dari seminggu hari di bulan Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit mengingatkan kembali bahwa salah satu hal yang kadang kita lupa dari datanya bulan Ramadan itu adalah rasa senang atau rasa bahagia. Dalam hadis diriwayatkan bahwa man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu 'alan niran, bahwa barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan atasnya jasadnya untuk menyentuh api neraka. Riwayat ini menunjukkan bahwa salah satu hal yang sering kali kita luput itu adalah sebelum kita mulai beribadah itu bagaimana cara kita untuk menjadikan hati kita itu bahagia dan senang terhadap ibadah yang kita lakukan tersebut. Bahkan hanya dengan berbahagia atas datangnya bulan Ramadan itu sudah menunjukkan bahwa kita siap untuk beribadah dan menjadikan diri kita itu lebih baik dari Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Selain itu juga khususnya kepada mahasiswa-mahasiswi ini, karena kebetulan prodinya adalah bimbingan penyuluhan Islam, salah satu hal yang sering menjadi yang akhir-akhir ini sering menjadi isu yang cukup sering dikomunikasikan atau dipaparkan di mana itu adalah ternyata melatih diri untuk selalu senang itu adalah hal yang cukup sulit. Meskipun memang semua emosi itu valid, tapi ternyata kalau di dalam Islam tuh bahkan salah satu hal yang disukai oleh setan itu adalah sedihnya orang mukmin. Hadratus Syekh Abah dulu sering dawuh bahwa jangan mudah sedih, atau jangan, kalau bahasanya anak zaman sekarang, jangan mudah overthinking terhadap urusan duniawi. Dan hal seperti ini itu memang bukan hal yang bisa teoritis yang bisa kita lakukan sewaktu-waktu, tapi memang sesuatu yang harus dibiasakan, sesuatu yang harus dilatih terus menerus. Bagaimana caranya kita bahwa kesedihan di dunia itu karena dunia yang sifatnya sementara, maka kesedihannya juga pasti hal yang sementara. Seperti yang tadi sudah saya singgung bahwa ternyata setan itu suka ketika orang mukmin itu merasa bersedih. Maka hal yang harus senantiasa kita coba untuk hindari, untuk kita kelola itu adalah perasaan dan pikiran kita, bahwa ternyata ada hal-hal yang tidak perlu dipikirkan sedemikian dalam. Karena pikiran-pikiran seperti itu pasti akan mengganggu ibadah kita, mengganggu husnudzon kita terhadap takdirnya Gusti Allah, mengganggu hari-hari kita dalam menjalani, karena apapun yang kita lakukan sehari-hari itu memang karena tujuannya untuk ibadah. Maka ketika ada pikiran-pikiran yang negatif yang berupa kesedihan yang itu kita berlarut-larut, nah itu akan kemudian menjadi salah satu hal yang perlu kita waspadai juga. Berhubung ini juga di YouTube channel bimbingan penyuluhan Islam, monggo kepada semua halayak semuanya bisa dilihat profil
prodi bimbingan penyuluhan Islam ini mugi-mugi banyaknya isu terkini tentang kesehatan mental, tentang konseling, dan itu akan menjadi kekhasan tersendiri, karena yang BPI ini pasti punya pendekatan yang lebih Qur'ani karena di bawah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wuthqa. Cukup sekian. Mungkin yang sedikit ini bisa diambil manfaatnya. Semoga kita bisa menjalankan sisa Ramadan ini dengan hati yang lebih ikhlas, hati yang lebih lapang, yang lebih siap ya untuk mendekatkan diri atau taqarrub terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mencapai hari kemenangan dengan kemenangan yang sebaik-baiknya. Mugi-mugi yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini diproduksi oleh Hima BPI Stid Al Urwatul Wuthqa Jombang.